Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Adlaryansyah dari Prodi Pendidikan Fisika 2024. Saya merupakan mahasiswa mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. IR Vina Serafina MM. Saya akan menjelaskan mengenai penyebab masalah relevansi pendidikan dan solusi dari masalah relevansi pendidikan. Berikut adalah ringkasan materi yang akan saya sampaikan. Jadi, penyebab masalah relevansi pendidikan itu timbul dari hal-hal internal yang terjadi pada negeri ini. Masalah yang muncul seringkali tak mampu diselesaikan secara menyeluruh dan terus-menerus bertambah. Penyebab masalah relevansi pendidikan yang umumnya terjadi adalah kurikulum yang tidak sesuai, minimnya pengembangan guru dan fasilitas, ketidakmerataan pendidikan, dan proses pembelajaran yang belum mampu dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, masalah-masalah tersebut harus diselesaikan agar mendapatkan solusi untuk menyelesaikan penyebab masalah yang ada. Masuk ke subtopik pertama, tentang penyebab masalah relevansi pendidikan. Jadi, apa sih yang akan saya bahas tentang penyebab masalah relevansi pendidikan? Ada 4 poin penting, di mana yang pertama adalah kurikulum yang tidak sesuai. Kemudian, yang kedua, minimnya pengembangan guru dan fasilitas. Lalu yang ketiga, ketidakmerataan pendidikan. Dan yang terakhir, proses pembelajaran yang belum mampu dilakukan secara maksimal. Jadi, penyebab dari relevansi pendidikan yang pertama itu kurikulum yang tidak sesuai. Mengapa? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi, masalah yang umum menjadi penyebab relevansi pendidikan itu kan kurikulum. Kurikulum itu adalah cerminan dari kebutuhan nyata masyarakat. Sedangkan pada saat ini, yang dirasakan itu kurikulum belum mampu dipakai oleh negara kita, yang notabene-nya itu adalah negara berkembang. Sedangkan kita mencoba meniru kurikulum mereka yang penerapannya dipakai pada negara-negara maju. Jadi, hal tersebut dirasa kurang relevan pada negara kita. Kemudian, yang kedua, itu minimnya pengembangan guru dan fasilitas. Jadi, minimnya pengembangan guru menyebabkan lemahnya peran guru dalam menggali potensi siswa. Guru kan adalah jembatan belajar murid-muridnya. Kalau guru kurang mendapatkan pelatihan dan fasilitas yang memadai, maka jembatan itu kurang baik atau bahkan rusak. Jadi, jembatan yang rusak menyebabkan ilmu tidak sampai ke ilmu tidak sampai ke seberang tempat yang benar, atau hanya begitu saja. Atau ilmu yang disampaikan ke guru tidak akan sampai ke murid-muridnya. Kemudian, ketidakmerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti kesenjangan akses pendidikan antar daerah, yang perkotaan dan pedesaan, kemudian kualitas pendidikan yang tidak merata, lalu ketidakcocokan kurikulum dan kebutuhan lokal, serta tantangan dalam implementasi program pendidikan pemerintah. Dan yang terakhir itu proses pembelajaran belum mampu dilakukan secara maksimal. Jadi kan masalah-masalah yang sebelumnya itu terkait dengan masalah proses pembelajaran yang belum mampu dilakukan secara maksimal. Karena apabila penyebab masalah yang sebelumnya tidak terselesaikan, maka masalah yang paling kunci adalah proses pembelajaran tidak akan menjadi maksimal. Karena kurikulum tidak sesuai, minimnya pengembangan guru dan fasilitas, proses pembelajaran dilakukan belum maksimal, itu mengakibatkan proses belajar yang diterima menjadi tidak relevan, sehingga menjadi masalah yang akan sulit diselesaikan apabila gangguan-gangguan ini menjadi penyebab dari masalah relevansi pendidikan. Kemudian, topik yang kedua. Jadi, penyelesaian masalah relevansi pendidikan itu kita harus menyelesaikan dari penyebab masalah-masalah yang ada. Jadi, ada 4 penyelesaian masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, penyesuaian kurikulum menjadi sesuai, meningkatkan potensi guru dan fasilitas, lalu memperluas dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dan yang keempat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, penyesuaian kurikulum menjadi sesuai itu bisa dibilang perubahan kurikulum itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus tanpa pertimbangan yang matang dan kajian yang panjang dan yang jelas. Yang dimana hasilnya itu belum terlihat sesuai dengan kondisi dan pertimbangan kondisi masyarakat saat ini. Jadi sebenarnya itu kajian-kajian yang tepat adalah kunci untuk menyelesaikan masalah relevansi pendidikan di penyebab masalahnya kurikulum yang tidak sesuai. Kemudian ada peningkatan kompetensi guru dan fasilitas. Jadi meningkatkan kualitas guru dan fasilitas itu membantu pelajar menerima materi pendidikan dengan baik dan mudah. Jadi kualitas guru dan fasilitas adalah faktor yang menjadi jembatan. Jadi memperbaiki ini itu menjadikan penyelesaian masalah relevansi pendidikan dapat diselesaikan. Lalu ada memperluas dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Kita perlu menciptakan kondisi di mana setiap orang dapat merasakan pendidikan yang sama sehingga orang dapat merasakan relevansi pendidikan. Diperlukan kebijakan pendidikan yang dilakukan yang lebih berfokus dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, peningkatan kualitas guru, dan fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, seperti upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kemudian, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dalam pembelajaran itu membuat pembelajaran lebih relevan. Yang kita rasakan saat ini, pembelajaran sudah menggunakan teknologi dalam penggunaannya. Hanya saja kita perlu memperbaiki dan meningkatkan. Karena siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja apabila menggunakan teknologi yang sesuai, dapat mendapatkan akses pada informasi yang terbaru. Platform pembelajaran digital juga harus menjadi integrasi untuk menjangkau siswa di daerah-daerah terpencil. Kemudian kita masuk kepada studi kasusnya. Di sini saya mengambil kutipan video pidato dari wakil presiden kita, di mana saya mengambil dari Tribun News. Dan apa inti di sana? Ujian nasional. Anda boleh lihat di sana kalau waktu ujian. Inilah saya konservatif. Anak itu, kita semua prasekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, kurikulum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka.
apa saja sih input masalah yang ada? Ada 3 input masalah yang ada. Yang pertama, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kondisi negara saat ini? Kemudian, mengapa materi yang diberikan dalam kurikulum Merdeka tidak relevan dalam pembelajaran pendidikan Indonesia? Kemudian, yang ketiga, bagaimana cara menentukan kurikulum yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini? Nah, lalu proses penyelesaian masalahnya itu apa saja sih? Jadi, proses penyelesaian masalahnya juga ada 3. Yang pertama, melakukan diskusi terbuka dan tinjauan mengenai kurikulum yang sesuai. Kita perlu memilih satu kurikulum yang sesuai dan dipakai dalam waktu yang tepat dan bisa diperbaiki tanpa harus merubah seluruh esensinya. Lalu yang kedua, kurikulum Merdeka itu tidak sesuai karena pilihan materi yang tidak sesuai sehingga perlu membuat berbagai pilihan materi yang sesuai dengan pembelajaran dan memilih sesuai porsi yang tepat. Nah, yang dirasakan saat ini, kurikulum Merdeka itu memiliki banyak pilihan mata pelajaran yang dimana membuat murid-murid itu kurang dapat merasa relevan untuk menerimanya. Lalu yang ketiga, untuk menentukan kurikulum yang sesuai, perlu melakukan survei ke berbagai ruang lingkungan agar pemerataan pendidikan dapat terjadi. Kemudian ada output masalahnya. Apa saja sih output masalahnya? Jadi, yang pertama, diperlukan adanya perbandingan kurikulum yang sesuai untuk dijadikan contoh penerapan suatu kurikulum bagi negara Indonesia. Kemudian, diadakannya pemantauan pada pelajar mengenai materi yang diterima dan seberapa mampu memahami serta menentukan pilihan yang sesuai. Dengan demikian, akan terlihat apakah kurikulum Merdeka itu akan relevan atau tidak. Kemudian, diadakannya peninjauan kembali tentang urgensi dalam menjalankan kurikulum yang diinginkan dan penyesuaian dengan yang dibutuhkan agar melakukan kurikulum yang sesuai. Seharusnya, pelajar juga mencoba beradaptasi dengan menjalani lebih baik jika ada perubahan kurikulum yang terjadi, yang menunjukkan kurikulum Merdeka itu tidak relevan atau relevan. Pemerintah seharusnya juga bisa mendengar berbagai masalah yang ada mengenai kurikulum yang berlangsung dan menentukan kurikulum yang sesuai. Lalu, kesimpulannya ada apa saja sih? Yang pertama, penyebab masalah relevansi pendidikan terjadi karena adanya beberapa faktor internal yang masih dapat diselesaikan secara bertahap. Kedua, penyebab masalah relevansi pendidikan yang ada seringkali terjadi karena peninjauan yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada kurang maksimal. Ketiga, memerlukan waktu untuk mengatasi penyebab masalah relevansi pendidikan yang ada. Yang keempat, solusi masalah relevansi pendidikan dapat diselesaikan dengan peninjauan masalah yang ada dengan baik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.